Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu, semesta akan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu, melesatlah seperti peluru. Pendidikan adalah hak asasi setiap manusia, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik seseorang. Ini adalah prinsip yang diajarkan dalam Islam, agama yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan bagi semua umat manusia. Dalam pandangan Islam, penyandang disabilitas bukanlah makhluk yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Mereka adalah ciptaan Allah yang mulia, yang memiliki kehormatan dan hak yang sama dengan manusia lainnya. Dalam surat Ar-Rum ayat 22, dijelaskan bahwa dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keberagaman dalam ciptaan Allah, termasuk keberagaman kondisi fisik, adalah sebuah keniscayaan yang merupakan tanda-tanda kebesarannya. Setiap manusia tanpa terkecuali adalah makhluk sempurna dalam pandangan Islam. Jika kita melihat lebih dalam ajaran Islam, kita akan menemukan bahwa agama ini sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu bagi semua pemeluknya tanpa terkecuali. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan semua pemeluknya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Tidak ada pengecualian bagi mereka yang memiliki disabilitas atau kondisi fisik tertentu. Dari pemerintah. Jadi kan di undang-undang sudah sangat jelas ya, terkait hak anak untuk mendapat pendidikan. Setiap anak berhak dan layak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak terkecuali anak-anak disabilitas. Maka dari itu hak anak harus diberikan mulai dari pendidikan, terus perlindungan, terus apalagi dilindungi dari kegiatan hal-hal yang mungkin kejahatan dan lain-lain seperti itu. Kalau saya sangat penting Pak ya. Karena apa? Karena setiap anak yang lahir kan perlu pendampingan orang tua, pendampingan pendampingan warga sekitar, pendampingan guru. Bagaimana anak yang dapat terlindungi kalau tidak kita yang ada sekitarnya seperti itu. Nah, apalagi anak-anak yang disabilitas, mereka sangat perlu sekali untuk pendampingan. Karena apa perlu pendampingan? Karena mereka ya nama juga berkebutuhan khusus. Jadi kita harus mengerti apa yang kekurangannya mereka. Kita harus mengerti bagaimana mereka beraktivitas. Kita harus mengerti keadaannya juga mereka bagaimana. Kadang kan orang kebanyakan kan sering untuk mengguyoni ya, mengguyoni atau bikin bercandaan. Selama itu ada batasan, mungkin sekedar video atau sharing-sharing kan banyak guru-guru lebih atau teman-teman dari yang lainnya sering berkomunikasi dengan anak-anak seperti itu, bernyanyi atau bercanda kan nggak apa-apa, selama tidak ada bullying dan lain-lainnya. Tantangannya adalah bagaimana kita untuk mencari kelebihan atau potensi di anaknya itu. Jadi kan anak-anak anak-anak disabilitas itu kan dia mungkin kekurangan dalam akademik, sangat kurang, tapi kan mungkin bisa di lain akademik, misalkan menyanyi, menggambar, melukis, menghafal atau yang lain-lainnya. Itu yang kita gali, itu bagaimana peran dari orang tua, guru, pemerintah untuk memberikan memberikan wadah untuk anak ini bisa berkembang sesuai dengan potensinya.
Seperti itu. Jadi selain hal itu juga kita juga perlu untuk mengetahui IQ-nya berapa, keunggulannya bagaimana, terus apa namanya, hal-hal apa yang perlu dikembangkan, hal-hal apa yang mungkin perlu di-push untuk lebih diberikan porsi lebih dalam hal kegiatan belajarnya seperti itu. Memang kita punya Facebook, punya IG, punya YouTube, punya TikTok, walaupun tidak update, tidak sering di share, tapi ketika dilakukan pencarian di Google SLP di kota Kediri, itu dari orang-orang di luar tuh muncul nama dari SLP sini, seperti itu, SLP Batu Muda Kota, seperti itu. Itu sebenarnya SLP itu sudah lama menerapkan kurikulum merdeka, walaupun sebelumnya kan belum ada ya Pak. Merdeka itu adalah bagaimana apa yang dibutuhkan oleh anak itu diberi atau dipasang oleh gurunya, oleh pendidiknya. Sama dengan kurikulum yang sekarang. Kalau sekarang apa yang dibutuhkan oleh murid diberikan oleh gurunya. Artinya tidak melulu dari gurunya, tapi juga dari muridnya. Dan saya lebih selama ini yaitu kebutuhan muridnya apa kita berikan. Dan ketika memberikan pelayanan, kita nggak bisa untuk saat guru yang di depan terus anak-anak mendengarkan, tidak, kita mendengar satu persatu orang anak seperti itu. Jadi satu orang kita berikan materi, selesai ganti yang lagi seperti itu. Jadi per satu orang seperti apa? Karena anak-anak ini perlu mendapatkan perhatian dari gurunya. Pertama, yang kedua perlu diberikan tugas dulu tugas ya. Karena kalau nggak diberikan tugas maka akan bisa mengganggu teman-teman yang lainnya seperti itu. Entah itu usil, entah itu apapun yang dilakukan kejahatan itu sebenarnya untuk mencari perhatian itu aja Mbak. Tidak mengganggu, cuma pengen perhatian gurunya memperhatikan anak sisi Mary ya seperti itu. Lainnya apa? Kegiatan di kelas. Kebetulan kan hanya ada siswanya C dan D. C itu kan memiliki hambatan berpikir untuk memberikan dampak secara langsung, secara belum mampu, tapi memberi dampak pengetahuan ke orang lain dalam artian si anak C ini ternyata mampu loh untuk menghafalkan surat pendek, menghafalkan lagu-lagu, melakukan sholawat. Hal itu yang mungkin berdampak pada orang lain, dampak dari pribadi. Karena apa? Karena ternyata anak bisa ya. Anak bisa melakukan sholawatan dan lain-lain seperti itu. Berarti kan berdampak secara langsung tidak langsung, tapi berdampaknya pada person per person seperti itu. Jadi membuka wawasan orang lain bahwa sebenarnya anaknya kok bisa ternyata seperti itu. Kan banyak yang mungkin tidak mengira bahwa kok bisa seperti itu. Harapan dari kami adalah setiap pendidikan itu adalah hak anak-anak disabilitas. Oleh sebab itu maka sebaiknya ada sebuah wadah atau sebuah kegiatan yang mewadahi teman-teman dari disabilitas, terutama yang C dan teman-teman yang lainnya seperti itu. Walaupun hari ini kita tahu bahwa seluruh lini pemerintahan baik itu swasta atau pemerintah sudah memiliki program atau memiliki sebuah kebijakan untuk memberikan hak atau wadah teman-teman disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau bisa mungkin lebih ditambah lagi, lebih dikembangkan lagi untuk memberikan wadah yang terbaik untuk anak-anak disabilitas. Seperti itu. Pendidikan tanpa batasan adalah hak setiap manusia, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Semoga pandangan Islam yang menjunjung kesetaraan dan keadilan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua anak.